Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini dengan Bu Ana. Di hari yang cukup mendung, udah berapa hari ini kita berada di puncaknya musim hujan. Maka dari itu, bahkan menurut BMKG sendiri, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika kita, sampai akhir bulan ini kita berada pada puncak-puncaknya musim hujan. Maka dari itu untuk anak-anak selalu jaga kesehatan kalian sendiri. Oke, sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum Bismillahirrahmanirrahim. belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin ya robbal alamin. Semoga di pembelajaran ini kalian selalu semangat dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan hari ini, sebelum kita masuk pada materi Bahasa Indonesia, tema 6 dan subtema 1, ada kalanya kita paham terlebih dahulu standar kompetensi atau SK. SK pada materi Bahasa Indonesia ini yaitu memahami isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan kesenangan. Terus selanjutnya kita memahami yang namanya kompetensi dasar atau KD. KD pada materi Bahasa Indonesia itu kita berada di KD 3.6. Pada subtema 1 dulu juga kita berada di KD 3.6. Cuma perbedaannya sekarang kita berada di subtema 2, yaitu menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan kesenangan. Pada materi Bahasa Indonesia yang subtema 1 kemarin, kalian pasti ingat apa yang kita bahas, yaitu tentang bait dan baris, irama dan rima, terus macam-macam rima. Macam-macam jenis rima itu seperti rima AB, AB atau rima ABBA, rima AABB dan rima AAAA. Rima AB atau AB itu tergantung dari huruf terakhir pada suatu bait puisi, pada suatu baris puisi itu yang dinamakan rima. Nah, di sini pada materi ini kita akan membahas yang namanya menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Kamu dapat menuliskan semua hal yang kamu pikirkan dalam bentuk puisi. Berarti seperti mengarang sebuah cerita. Melalui puisi, kamu dapat menceritakan sebuah perasaan yang kamu rasakan karena puisi merupakan cerminan dari pengarang yang menulisnya. Setiap kamu menulis sebuah puisi, itu pasti kamu bisa mengarang dengan apa yang kamu rasakan hari ini. Misal kamu lagi sedih, Nah, kamu bisa menuliskan sebuah puisi dengan perasaan sedihmu atau misal kamu lagi bahagia. Nah, kamu bisa menuliskan puisi dengan perasaanmu yang lagi bahagia tersebut.
Membuat puisi tentang cita-cita berarti kamu menceritakan angan-anganmu terhadap cita-cita yang kamu pilih. Seperti kemarin Bu Ana bilang, cita-cita kalian apa? Ada yang menulis pilot, ada yang menulis polisi, terus ada yang menulis guru. Nah, dari cita-cita kalian itu kalian dapat menuliskan alasanmu memilih cita-cita tersebut dalam sebuah puisi, dalam sebuah bait, dalam sebuah baris. Terus, segala sesuatu yang kamu tulis dalam sebuah puisi merupakan gagasan atau ide puisi. Gagasan puisi disebut tema. Kemarin kalian udah Bu Ana suruh buat puisi tentang tema yang Bu Ana berikan. Itu seperti kemarin siapa yang Bu Ana berikan tema polisi, terus tema desainer, tema yang satu dokter ya. Dokter. Nah, itu yang dinamakan tema. Temanya itu dokter puisi. Nah, dari tema tersebut kalian buatlah gagasan atau ide suatu puisi, buat baris sama bait, tapi dengan tema polisi. Misal temanya polisi ya. Berarti isinya itu tentang cita-cita kalian sebagai polisi. Kalian uraikan dari pertama sampai akhir. Terus, agar lebih mudah dalam membuat puisi, kalian harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menentukan tema terlebih dahulu. Tema apa yang ingin kalian uraikan dalam mengarang sebuah puisi tersebut? Kalian harus menentukan dulu, jangan asal kalian membuat sebuah puisi tanpa tema. Karena dari tema tersebut kan kalian bisa membuat baris sama bait pada puisi tersebut. Nah, terus kalian juga bisa melakukan observasi. Misal kalian kok temanya tentang polisi. Nah, kalian bisa tuh main ke polsek atau polres, kalian ketemu sama bapak polisi, kalian ngobrol, misal bagaimana Pak cara jadi polisi, apa keluhannya, apa kelebihannya, dan lain sebagainya. Kalian bisa ketemu langsung ke sana. Dari situ kan kalian juga tahu kan ruangan-ruangan polisi. Oh, ini ruangan misal di Polres Kendal ya. Kalian kan tahu, oh ini tempat parkir, oh ini kantinnya, ini pembuatan SIM, ini pembuatan SKCK dan lain sebagainya. Nah, kalian kan lebih banyak wawasan saat melakukan observasi atau lebih banyak pengalaman saat melakukan observasi. Agar dapat membuat puisi dengan mudah, kalian perlu mempersiapkan hal-hal berikut. Yang pertama, tema. Tema tadi udah dipersiapkan ya. Terus siapkan peralatan tulis. Lakukan observasi pada tema puisi. Tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. Terus catatlah setiap informasi yang dibaca atau disimak. Terus yang kedua, menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Saat membuat puisi, kamu tidak perlu memikirkan bagaimana agar puisimu dinilai indah oleh orang lain, karena semua puisi memiliki makna yang indah. Jadi kalian nggak perlu harus lihat penilaian orang. Pokoknya puisi itu pasti indah. Maknanya itu pasti indah. Setiap Bu Ana sendiri ya, Bu Ana itu sebenarnya dulu waktu SMP itu Bu Ana hobi yang namanya nulis cerpen. Pernah Bu Ana share di zaman dulu kan belum ada yang namanya seperti sekarang kan udah ada namanya aplikasi untuk meng-share cerpen, tapi Bu Ana lupa tuh namanya apa sih, Bu Ana lupa. Dulu kan masih menggunakan yang namanya blog atau blogger di sebuah website
di Google. Jadi Bu Ana tuh suka banget cara. Tapi kan dalam arti saat kalian menyukai sebuah misal hobi ya, Bu Ana kan hobi hitungannya bukan bukan cita-cita hobi tersebut, nggak perlu kalian harus menunggu orang menilai bahwa tulisanmu tuh bagus nggak. Yang penting kita bisa menguraikan menguraikan perasaan kita, mengarang mengarang sebuah cerita yang ingin kita tulis. Nah, itu kalian bisa dituliskan dalam bentuk puisi. Jadi nggak perlu kalian menunggu seseorang untuk menilai, tulisanmu indah ya, tulisanmu kok ternyata puisimu kurang bagus ya, puisimu kok bagus ya, nggak perlu. Yang penting dari hati kalian diuraikan menurut perasaan kalian hari ini. Karena puisi itu adalah cerminan dari pengarang yang menulisnya. Saat menulis puisi, kamu sebaiknya pokoknya tidak perlulah terlalu memikirkan bagaimana agar puisimu itu dinilai indah. Karena puisi juga itu akan terlihat lebih indah jika menggunakan kata kiasan atau kata pilihan. Kamu dapat menentukan pilihan kata dengan cara mencari kata yang memiliki kesamaan atau sinonim. Misalnya indah. Nah, dalam puisi itu kamu bisa diganti dengan elok. Jadi kan maknanya itu lebih indah. Kata-kata yang kamu pilih sebaiknya sesuai dengan tema puisi. Misalnya juga seperti dokter. Dok. Kalimat dokter, misal kemuliaanmu. Misalnya pilihan kata dalam membuat puisi itu misal kalian bisa diganti. Misal perumpamaan kata ya bisa diganti dengan dokter yang menangani orang sakit diumpamakan dengan tangan yang selalu mengulur. Itu kalimatnya lebih indah, lebih bermakna. Seperti tadi kita indah diganti dengan elok. Terus selanjutnya, materi selanjutnya yaitu menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Dalam sebuah puisi itu pasti dalam setiap bait ataupun baris itu pasti ada yang ada artinya. Setiap larik kata dalam puisi mempunyai makna rangkaian dalam menyusun atau cerita tentang hal yang dipikirkan. Misal contohnya seperti puisi karya petugas kebersihan judulnya ya. Petugas kebersihan. Misal kalimat pertama, tak pernah kulihat lingkunganku indah. Tak pernah kulihat sampah dan daun sapi. Misal ini berarti dua baris. Tak pernah kulihat lingkunganku indah, tak pernah kulihat sampah dan daun rapi. Dari kalimat satu ini kita bisa membuat sebuah pernyataan. Ini ya, pernyataan dari baris ini. Bait pernyataan. Berarti kan arti dari puisi bait tersebut berarti kan artinya pentingnya dari baris pertama itu berarti kan pernyataannya berupa pentingnya peran petugas kebersihan. Nah, terus yang pernyataan kedua ini kan berarti tentang bahaya sampah yang menyumbat
saluran air. Ini ya dinamakan makna dalam pembuatan puisi. Terus yang keempat, membuat puisi karya sendiri. Adakah di antara kalian yang ingin menjadi pengarang? Pengarang puisi, pengarang cerpen, pengarang novel. Bu Ana dulu SMP, waktu SMP itu Bu Ana sering sekali membuat yang namanya cerpen. Kalau zaman dulu itu kan, waktu zaman Bu Ana SMP pun itu ada yang namanya HP Android. HP-nya itu pakainya HP tulalit. HP tulalit. Seperti HP-HP orang tua sekarang itu kan HP-nya. Oh, tapi orang tua sekarang itu HP-nya udah canggih, udah menggunakan Android semua. Jadi Bu Ana dulu sering menulis itu, Bu Ana share di blogspot, blogger, ataupun website di Google. Nah, tapi kalau zaman sekarang kan kalian pengen nulis, misal kalian kok suka apa menggambar kartun, bisa di webtoon. Banyak aplikasi untuk menyalurkan bakat kalian di Android. Seorang pengarang merupakan pekerja seni sastra tulis. Salah satu jenis pengarang adalah menulis puisi, ataupun cerpen, ataupun novel, ataupun eh, cerita pendek menggunakan kata-kata yang indah. Terus membuat puisi pribadi berdasarkan sebuah peristiwa. Misal di sini temanya apa ini? Polisi kan. Nah, dari tema polisi tersebut kalian bisa membuat, ini salah satu contoh ya, kalian bisa memilih, ini kan contoh dari Bu Ana kan polisi. Kalian dalam membuat puisi kalian bisa mencari pengalamannya apa, misal kalian sering ngobrol sama Pak polisi, terus tanya-tanya tentang peraturan lalu lintas, tanya-tanya tentang peraturan lampu merah, lampu merah, terus peristiwa apa atau fenomena yang terjadi. Misal kalian kok main ke tempat ini Bapak polisi di Polres, di Polsek, nah kalian nyari-nyari tanya-tanya tentang peristiwa yang terjadi hari ini apa Pak, tugasnya jenengan apa Pak. Itu fenomenanya apa. Nah, dari pengalaman peristiwa fenomena tersebut kamu bisa diingat, dirasakan, dan dilihat. Kalian buat puisi pribadi berdasarkan gambar seperti itu. Terus yang selanjutnya, materi udah selesai ternyata. Udah berapa menit ya Bu Ana ngobrol. Dan untuk tugasnya kemarin Bu Ana sudah share di grup ya. Tak suruh membuat puisi dan praktek video. Nih, ini baru materinya. Nih, mungkin ini gambarnya berbeda dengan tugas yang Bu Ana share. Soalnya kemarin Bu Ana lupa. Jadi tugas kalian dikumpulkan hari ini ya, hari Rabu sih, jam 9 kan. Buatlah puisi berdasarkan gambar di bawah ini. Gambarnya kemarin udah Bu Ana share ya, tapi berbeda dengan ini, nggak apa-apa. Silakan dikumpulkan. Dan untuk pembelajaran videonya, PRV praktek membaca puisi, silakan dikirim terakhir hari ini jam 12 sama Bu Ana secara via WhatsApp. Oke, sampai sini pembelajaran dari Bu Ana. Terima kasih banyak. Semoga pembelajaran hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya robbal alamin. Sekian hari ini Bu Ana ucapkan terima kasih, dan untuk anak-anak Bu Ana selalu jangan lupa jaga kesehatan karena kita berada pada musim hujan. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga kesehatan, selalu
Bu Ana tutup untuk hari ini. Bila ada ucapan dari Bu Ana, ada kesalahan ataupun kalian kurang paham, silahkan bertanya via WhatsApp sama Bu Ana. Kalau misalnya ada kata-kata Bu Ana yang kurang sopan, Bu Ana mohon maaf. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.